Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saradara Anastasia Situmorang. Hari ini saya akan membagikan pelajaran tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Dalam sidang BPUPKI, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Dan tokohnya adalah Muhammad Yamin, Suwopomo, dan Soekarno. Pada sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan 5 sila, yaitu yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang selanjutnya mufakat dan demokrasi, yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di momen inilah Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno kepada semua orang untuk pertama kalinya. Jadi, banyak orang menanggapi bahwa 5 sila tersebut adalah Pancadharma. Lalu Soekarno menjelaskan bahwa Dharma adalah kewajiban, sementara sila-sila tersebut adalah dasar. Lalu Soekarno bertanya kepada temannya, apakah nama yang cocok untuk menyatukan sila-sila tersebut? Lalu temannya mengatakan nama yang tepat adalah Pancasila. Alasannya, karena 5 dasar sila tersebut yang akan mendirikan negara Indonesia, yaitu negara kita. Lalu kemudian, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara kita dan pembuatan Undang-Undang Dasar atau yang kita sebut dengan UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh Soekarno. Panitia 9 beranggotakan 9 orang dan Soekarno lah yang menjadi ketuanya. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 dan isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu belum selesai. Masih timbul perdebatan dan konflik antara kelompok kebangsaan dengan kelompok Islam. Pada saat rapat Rancang Undang-Undang Dasar 1945, J. Latur Harhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah perdebatan yang panjang dan kompromi, pada saat hasil rapat di tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah hari kemerdekaan kita, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara, yaitu menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Kira-kira nilai apa yang kita dapat dari peristiwa ini ya? Yaps, benar, nilai kebersamaan. Ternyata nilai kebersamaan sudah tercipta ya semasa persiapan kemerdekaan. Terbukti dari nilai kebersamaan dapat menyatukan perbedaan pendapat yang terjadi pada sidang BPUPKI. Contohnya, Muhammad Yamin. Ia mempunyai pendapat yang berbeda dengan Soekarno tentang dasar negara Indonesia merdeka. Namun, dengan adanya nilai kebersamaan pada perumusan Pancasila, itu tidak membuat perbedaan pendapat para tokoh penggagas dasar negara menjadi penghalang untuk keduanya tetap bersatu. Nilai lainnya yang bisa kita ambil adalah bermusyawarahlah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan hal ini. Terlebih saat kita melakukan percakapan, kita menghadiri diskusi, atau kita menghadiri pertemuan. Jika pada suatu rapat atau suatu pertemuan ada orang yang menyampaikan pendapatnya, kita harus mendengarkannya dengan baik dan jelas. Dan orang yang menyampaikan pendapatnya harus bersikap sopan, berbicara dengan jelas, tidak memotong percakapan orang lain, tidak memaksakan pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama dan mengutamakan musyawarah. Apapun keputusan yang diambil, kita harus terima dengan ikhlas dan terbuka, meskipun keputusan bersama itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi kita.
Sekian yang bisa saya bagikan. Terima kasih.